Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari program Studi Independen PT Sitek IRP Indonesia yang akan mempresentasikan kembali mengenai tugas skenario yang dimana skenario sekarang yaitu modul website dan e-commerce. Oke, dimana anggota kami terdiri dari Fadia Maulida, Jamal Insan, Radian Arif Nugraha, dan juga Excel Sabtino Graldi Ointu, saya sendiri. Kalau kalian mengikuti video-video kami sebelumnya, kami menggunakan perusahaan produk company yang sama. Untuk skenario-nya, di mana dalam skenario modul website dan e-commerce ini, yaitu kami membuat suatu website tentang toko obat dengan harga normal, tapi menggunakan diskon jika menggunakan ongkir. Oke, untuk lebih jelasnya, jadi ada perusahaan Pelita Pharma yang akan bekerjasama dengan company kami yaitu PT Ametis untuk membuat toko obatnya mereka. Maka dari PT Ametis akan desain suatu website untuk perusahaan Pelita Pharma sebagai vendornya yang akan menyediakan obat secara online. Jadi untuk contoh skenario pada hari ini kita akan dimana skenario-nya seperti customer itu akan memesan ketiga produk ini dengan kuantitinya sebagai berikut, dengan harga sebagai berikut, tapi dengan keterangan bahwa kita membeli suatu produk Black multivitamin sebanyak 2 botol dengan harga 140.000 akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Oke, diskon ini bisa jadi dalam beberapa hal, tapi di dalam kasus ini kita akan membuat suatu kupon untuk diskon 10%-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja terjun ke beberapa role user. Yang pertama seperti biasa yaitu staff IT atau administrator yang job desk-nya itu membuat user dan mengatur hak aksesnya dan juga konfigurasinya yang diperlukan dalam skenario website e-commerce ini, yaitu price list, discount, dan shipping, dan juga untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan. Oke. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita langsung masuk ke bagian Udo-nya dan login sebagai admin. Dan seperti biasa, tugas admin adalah meng-create user atau staff-staff yang berkepentingan dalam skenario website ini. Caranya cukup mudah untuk meng-create user, yaitu kita klik ke settings, lalu ke user and companies dan user. Kalau kita sudah membuat datanya di dalam Excel seperti yang saya buat ini, maka tinggal kita import saja datanya. Caranya tinggal klik favorites dan import record dan upload file. Lalu pilihlah dokumen yang telah saya buat tadi atau yang kalian buat. Nah, maka akan seperti ini. Jika sudah sesuai, tinggal kita tes. Lalu kita tinggal berarti sudah bisa langsung diimport. Tapi kalau di sini saya sudah masukkan duluan, jadi saya tidak perlu lagi import. Nah, jadi hasil akhirnya untuk staff-staffnya yang sudah jadi itu sebagai berikut, di mana ada Tasya, Sani, Kia, Jerome dengan role user dan hak akses masing-masing. Oke, lalu tugas berikutnya dari seorang staff IT adalah mengatur security matrix atau hak akses setiap user. Dimana di dalam Parsha sesuai dengan role usernya, Parsha sebagai cache reconciliation, jadi saya mengatur aksesnya sesuai dengan role user dia, jadi berarti accounting dia adalah sebagai advisor. Begitu juga dengan Sani, dengan aksesnya dia sebagai apa, saya sudah atur. Begitu juga dengan role user yang lain untuk security matrixnya. Oke. Tugas kedua sebagai administrator sudah selesai, yaitu security matrix, dan akhirnya men-setting konfigurasi hal-hal yang diperlukan dalam skenario ini.
Caranya cukup mudah, tinggal klik settings, lalu kita pilih modul, yaitu saya modul website, dan lihat konfigurasinya apa saja yang diperlukan. Karena di sini sesuai dengan skenario saya menggunakan diskon, jadi kami checklist bagian diskon dan juga price list. Dan juga untuk ongkirnya opsional, tapi bisa dipakai bisa tidak. Jadi saya men-checklist bagian shipping cost dan shipping address. Oke, untuk bagian konfigurasinya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah membuat produk untuk tugas seorang IT. Tinggal kita pilih modul inventory dan klik products dan klik new, lalu masukkan data-data products yang sesuai untuk kita masukkan dari nama, product type, dan harga dan sebagainya. Dimana di sini sudah membuat produknya dengan Web 5, dan inilah ketiga produk yang akan kami buat untuk skenario ini. Oke, dari sisi staff IT cukup segitu dulu, dan akan langsung dilanjutkan skenario-nya untuk pembuatan website. So, tadinya itu staff kreatif administrator. Di sini saya Jamal berperan sebagai Cia, role staff kreatif dengan akses administrator pada modul website dan e-commerce. Dan job saya di sini itu membuat website dan juga create price list serta diskon. Setelah masuk ke modul di sini, saya langsung saja masuk ke modul website. Di sini saya sudah buat sebuah website yaitu dengan nama toko obat milik Pelita Pharma. Itu Pelita Pharma sendiri perusahaan yang menyediakan pemesanan obat secara online. Untuk membuat sebuah website, di sini kita bisa klik side menu configuration dan kita pilih setting. Pada bagian ini kita untuk membuat website bisa kita klik new website. Nah, di sini kita bisa isi nama website yang kita inginkan. Misal tadi toko obat. Domain kita kosongkan dulu, dan untuk bahasa bisa sini kita bikin lebih dari 2 bahasa. Kemudian kita klik create untuk membuat website, dan setelah itu kita bisa lanjutkan saja instruksi selanjutnya. Jika tampilan website sudah seperti ini, bisa kita lakukan pengeditan. Pada bagian ini kita pastikan dulu website yang kita pilih dan klik ini. Kita bisa pilih blok atau struktur terhadap gambaran website ini. Misalnya kita ubah. Nah, di sini bisa tambah title untuk slide-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengeditan terhadap kata-kata maupun gambar yang ada sekitar sini. Misalnya logonya kita ubah. Kalau dirasa sudah selesai, sini kita bisa klik save. Maka tampilan websitenya akan berubah seperti yang telah kita edit tadi. Selanjutnya tugas saya itu create price list. Kita akan membuat price list sesuai data yang telah dibuat oleh skenario tadi. Caranya itu kita klik e-commerce dan pilih price list. Di sini untuk membuat price list baru kita bisa klik new dan bisa kita isi semua data yang diminta pada form terkait ini, seperti nama price list, currency kita sesuaikan, dan juga minimal quantity dan harga yang sesuai. Setelah dilihat contoh price list yang telah saya buat sebelumnya,
dengan applicable on produk ini dan kuantitinya 2 dengan price diskon 10%. Konfigurasinya kita pastikan pada website yang kita inginkan, dan bisa pilih juga diskonnya dengan show public price and discount to the customer. Selanjutnya itu untuk diskonnya. Pada skenario ini kami membuat diskon pada kupon. Jadi di sini pada tampilan diskon dan loyalty kita klik ini untuk membuat baru, tapi sebelumnya telah saya buat. Nah, pada tampilan ini kita bisa buat nama programnya terlebih dahulu atau diskonnya. Program selanjutnya kita pilih kupon dan websitenya kita pastikan Ecobat, rewardnya 10%. Setelah itu kita klik generate kupon. Nah, di sini kita bisa buat kupon sesuai keinginan kita. Misal quantity to generate-nya 2, dan kemudian klik generate kupon. Lalu setelah itu diklik, maka akan ada 2 kupon yang tertulis di sini. Bisa kita klik. Nah, dapat kupon yang telah kita buat sebelumnya. Dan kode-kode ini diperlukan oleh customer saat melakukan checkout nanti. Sekian penjelasan dari tugas seorang staff kreatif. Baik, di sini untuk role 3 yaitu ada staff inventory. Untuk role-nya di sini ada sebagai manager inventory dengan hak akses yaitu accounting, dengan job desk-nya yaitu check configuration product, update quantity, dan publish. Baik, di sini untuk update quantity, caranya di sini kita masuk ke modul inventory, kemudian klik produk, kemudian kita masuk ke produk yang sudah dibuat staff IT, kemudian klik di sini yang on hand. Di sini untuk menambahkan quantity dari produk tersebut, caranya klik new. Kemudian di sini bisa diisi count quantity-nya. Tetapi karena saya sudah membuat quantity produknya di sini, jadi saya akan menjelaskan saja di sini produknya. Di sini produknya dengan nama multivitamin dengan sales price 30.000, costnya 10.000, kemudian produk kategorinya itu medicine, jenis produk type-nya yaitu storable product, kemudian invoice-nya itu order quantity. Untuk produk selanjutnya, untuk
untuk mengupdate kuantitinya caranya sama seperti tadi, yaitu klik on hand, kemudian klik new, kemudian masukkan kuantiti produk tersebut. Untuk produk kedua yaitu di sini ada Blackmores multivitamin dengan sales price-nya 140.000, kemudian cost-nya 100.000, kemudian produk kategorinya yaitu medicine atau obat, kemudian produk type-nya di sini adalah storable product, invoicing policy-nya yaitu order quantity. Dan untuk produk yang ketiga, update kuantitinya sama juga tadi dengan yang pertama. Kemudian produk yang ketiga ini dengan nama Neurobion Forte dengan sales price-nya itu 40.000, cost-nya 10.000, kemudian produk kategorinya yaitu medicine, produk type-nya itu storable product, kemudian invoicing policy-nya itu order quantity. To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. Untuk selanjutnya yaitu mengecek dan mempublish produk yang sudah dibuat tadi. Di sini sudah terlihat produknya sudah terpublish pada website. Ada Blackmores multivitamin, kemudian ada Z multivitamin juga, kemudian ada Neurobion Forte. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff sales atau customer. Baik, untuk selanjutnya adalah giliran untuk staff sales atau customer point of view, di mana untuk selanjutnya ini adalah pemesanan atau men-check out suatu produk. Jadi ini bisa jadi untuk bagian staff sales ataupun customer yang dimana mereka akan men-check out atau membeli suatu produk yang sudah disediakan tadi produknya dengan tertera diskonnya. Lalu staff sales akan langsung mengkonfirm order yang sudah dibuat sehingga menjadi sales order. Lalu setelah dikonfirm maka akan langsung membuat bill-nya atau invoice-nya. Oke. Nah, langsung saja masuk ke dalam Ubu, di mana kita login sebagai staff sales-nya dulu. Lalu kita langsung masuk ke bagian website-nya. Nah, di mana pada point of view ini, di mana kita sebagai staff sales akan bersama dengan customer check out suatu produk atau pemesanan yang telah dibuat. Di mana kita sesuai dengan skenario, di sini customer membeli 3 produk Blackmores multivitamin sebanyak 2 botol, Blackmores multivitamin dengan 20 tablet, dan Neurobion Forte dengan 5 strip. Nah, jadi untuk Blackmores-nya ini kita tinggal pesan 2. Lalu selanjutnya yang ini kita pesan sebanyak 20. Lalu untuk terakhir kita pesan ini sebanyak 5 strip. Nah, jika sudah masuk ke dalam keranjang, maka selanjutnya dengan harga berikut, selanjutnya kita tinggal masuk ke keranjangnya ini, lalu kita tinggal input kode yang telah disediakan. Oke, berikut ada tampilan untuk men-check out-nya, di mana di sini tertera
produk dan detail untuk kuantitinya beserta dengan harganya. Selanjutnya kita tinggal langsung memasukkan kode diskonnya. Seperti jika kita mendapatkan suatu kode diskon, maka tinggal kita masukkan, maka akan terdapat 10% diskon untuk pesanan kita. Jika sudah masuk, maka kita bisa langsung proses ke bagian checkout-nya. Dan berikut untuk hasil detail untuk produknya sudah masuk, dan di sini saya memesan untuk pembeliannya menggunakan wire transfer. Dan jika sudah, bisa juga kita di sini melakukan edit untuk address yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka tinggal langsung ke bagian Pay Now, maka dibuatlah sales order dari pemesanan ini, atau masih dibilang quotation-nya udah di send. Oke, jadi berikut nomor untuk sales order-nya nanti dengan nomor 44. Nah, jika sudah dari sudut customer, maka kita langsung masuk ke sudut point of view untuk staff sales-nya. Tinggal kita masuk ke bagian sales dan kita lihat quotation yang kita buat tadi dengan kode 44 tadi. Nah, ini ya sales ordernya dengan status quotation sent. Nah, di sini tugas staff sales akan mengecek apakah sudah sesuai yang telah dibeli dengan pemberian diskonnya, juga dengan shippingnya, deliverynya. Dimana di sini deliverynya untuk skenario ini yaitu gratis ongkir, maka tinggal kita buang saja. Dan ini merupakan detail untuk quotationnya. Jika sudah sesuai, sudah dicek sudah sesuai, maka kita tinggal confirm dan bisa dibuat invoice-nya. Tapi sebelum dibuat invoice-nya, karena tipe produknya itu adalah ordered quantities, jadi kita harus melakukan delivery terlebih dahulu untuk tiap-tiap produknya. Di sini misalnya kita sudah melakukan pengiriman sampai ke customer, jadi warehouse-nya berkurang, maka tinggal kita set quantities-nya sesuai dengan yang di demand dengan mudah. Lalu kita tinggal klik validate. Jika sudah diklik validate, kita kembali lagi ke dalam sales ordernya dan kita buat invoice untuk customer melakukan pembayaran. Create dan view, maka invoice-nya setelah dibuat. Untuk selanjutnya tinggal bagian register payment, itu di bagian staff berikutnya itu cash reconciliation. Baik, di sini saya sebagai Barsa dengan role user cash reconcile. Kemudian aku pas untuk user login dan passwordnya. Selanjutnya ada F-Access sebagai advisor, kemudian aktivitasnya yaitu register payment dan reconciliation. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama pilih menu accounting. Selanjutnya di dashboard awal sini terdapat customer invoice, kita klik saja. Kemudian cari invoice yang telah dibuat oleh staff sebelumnya. Di sini staff sebelumnya telah membuat invoice yang bernama customernya PT Citas ERP Indonesia. Kita klik. Nah, di sini ada statusnya in payment, yang artinya bahwa invoice ini telah dibayarkan. Nah, untuk register payment tinggal klik aja pada bagian send and print. Nah, setelah klik send and print, kemudian akan muncul send invoice. Di sini terdapat data-datanya, di sini ada subject, kemudian di sini ada kodenya dari kode invoice itu sendiri yaitu 2023 0006, kemudian dengan amountingnya yaitu 972.000. Di sini teman-teman bisa langsung aja klik send and print atau set as new template. Kita coba cetak, maka secara otomatis akan muncul unduhan. Kita unduh, kemudian buka hasilnya.
Nah, ini merupakan invoice setelah melakukan register payment. Nah, ini saja tugas dari saya untuk melakukan register payment. Terima kasih. Oke, untuk segitu dulu untuk skenario mengenai website dan e-commerce untuk skenario dari kelompok 5, di mana penjelasannya yaitu alurnya kita membuat suatu website untuk toko obat Pelita Pharma dan kita menggunakan produknya sebagai dari Pelita Pharma untuk kita masukkan ke dalam website dan melakukan proses pengecekan check out dari produk-produk tersebut, di mana keterangannya kita menambahkan 10% diskon untuk produk tertentu. Nah, begitulah hasil dari skenario tersebut. Mohon maaf jika dalam penjelasan kami masih ada yang kurang dipahami atau masih kurang jelas. Mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.